Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana beredar kabar bahwa pembenci Bapak Jokowi, Mas Gibran dan Bapak Prabowo, yaitu Nenek Tarwiyah, sudah diciduk oleh pihak kepolisian karena dia memfitnah. Dan video selanjutnya di mana pendemo, namun pendemo itu paling banyak ibu-ibu dan termakan hoaks karena isunya adalah soal Mas Gibran dibekengi oleh mafia beras, dan itu ternyata dia mengambil isu hoaks sahabat-sahabat. Nah, bagaimana videonya? Kita nonton sama-sama berikut ini. Berita viral, Nenek Tarwiyah menghina Presiden Jokowi, Prabowo, Gibran yang sering menghina pejabat yang lainnya ditangkap. Kenapa kita mau bahas Nenek Tarwiyah? Karena ini tepat 21 April, harinya Ibu Kartini, emansipasinya wanita. Sehingga kita fokus bahas wanita. Nenek Tarwiyah ini ditangkap. Kalau kalian sering lihat sejarahnya, Nenek Tarwiyah ini sering orasi atau menjadi pemimpin demo di setiap kesempatan, baik di KPK, di manapun gitu ya. Nanti kalian bisa baca, bisa dengerin juga di YouTube. Jokowi itu apa sih? Jokowi itu apa? Ya itu seperti boneka bola, ditata ke sini ditata ke sini. Sering sekali menghina Presiden Jokowi, Gibran dan lainnya karena udah kasihkan keterusan, terbawa emosi sampai akhirnya membawa masalah fisik, menghina masalah fisik. Pada saat itu Jokowi itu masih jadi presiden. Saat itu sebenarnya bisa kalau presiden mau, tapi karena presiden merasa ini adalah rakyatnya dan presiden sayang kepada rakyatnya, sehingga saat itu belum ditangkap Ibu Nenek Tarwiyah ini. Dan kalau presiden harus lawan rakyat kecil, nanti rakyat viral lagi. Lihat kenapa presiden yang besar mau menindas rakyat. Tapi makin lama Nenek Tarwiyah ini ucapannya makin kelewatan gitu loh. Sehingga wajar aja kalau kamu atau aku yang dihina seperti itu pasti akan memberi efek pelajaran juga kan. Namanya unsur penghinaan, pidana pencemaran nama baik itu hanya bisa dilaporin oleh si korban, yaitu Presiden Jokowi. Jadi yang dihina yang bisa melaporkan, sebab ini delik aduan. Tapi Presiden nggak serendah itu mau melaporkan rakyatnya untuk dipenjara. Tapi ingat juga, Presiden ini pada saat itu sedang menjabat presiden. Presiden itu adalah simbol negara dan milik rakyat. Jadi nggak harus presiden yang melaporkan. Orang lain, asalkan itu rakyat Indonesia, bisa melaporkan. Oleh sebab itu, adalah seseorang yang kita mau rahasiain namanya yang melaporkan masalah ini, bahwa presidennya dihina. Sehingga pada saat itu laporan udah masuk dan Nenek Tarwiyah ini sempat buron, kabur. Kehebatan dari polisi kita, tim cyber yang bisa melacak keberadaan orang meskipun handphonenya udah hilang, semua udah dihilangkan, akhirnya kena tangkap. Ada juga kami pernah ditegur wakil presiden gara-gara ada mafia beras, kami tutup perusahaannya. Menteri Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman ini meluruskan informasi yang beredar setelah video pidatonya ini menjadi sorotan yang mengaku pernah ditegur atau dimarahi oleh wakil presiden terkait pemberantasan mafia pangan. Amran menegaskan pengalaman tersebut terjadi di masa lalu dan bukan di era wakil presiden saat ini, aka Mas Gibran Raka Buming Raka. Mas Gibran Raka Buming Raka di demo emak-emak. Kalian udah tahu belum guys nih demo yang ini nih? Ini. Nah, jadi emak-emak ini mungkin nyangkanya wakil presiden yang mendukung mafia beras itu adalah Mas Wapres Gibran ya. Padahal sudah jelas-jelas keterangan Menteri Pertanian Pak Amran ya. Pak Amran juga sudah mengatakan berulang kali bahwasannya itu adalah masa lalu, bukan di masa kini. Nah, itulah ya guys ya, kalau kita melakukan aksi turun ke jalan itu tanpa melakukan kajian terlebih dahulu. Jadi apa-apa itu ya mereka ini, bukan kita, sorry ya. Jadi mereka ini melakukan aksi itu didasari kebencian doang.
Ujuk-ujuk ya, mereka cari informasi yang valid duluan. Ya karena denger nama Wapres ting gitu ya udah, mereka langsung aja wah ini Gibran gitu. Karena didasari kebencian yang sangat parah kepada Gibran, maka mereka mengira Pak Mentan itu menyebut bahwasanya Wapres yang mendukung mafia beras itu adalah Gibran. Lagi musim banget akhir-akhir ini, banyak pihak-pihak yang mengusulkan Gibran dicopot gitu. Kira-kira kalau sampai atau sempat terjadi pemakzulan Gibran Rakabuming Raka, apakah yang akan terjadi di kalangan masyarakat? Kamu jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang membuat saya kesal, yaitu aliansi emak-emak yang mendemo Bapak Wakil Presiden kita Gibran Rakabuming Raka, bahwa Bapak Gibran pernah menegur Menteri Pertanian Amran Sulaiman tentang mafia beras. Mereka mengatakan bahwa Gibran adalah mendukung mafia beras. Ternyata hoaks. Pidato Bapak Menteri Amran Sulaiman di Unhas baru-baru ini itu kejadiannya pada tahun 2016. Nah, pada tahun itu wapresnya adalah Haji Kalla, bukan Gibran Rakabuming Raka. Aduh, betul-betul para pembenci ini. Dan netizen menduga bahwa emak-emak yang demo itu adalah anak abah suruhan Anies Baswedan. Karena Anies Baswedan sekarang ini mulai naik daun karena ada pernyataan beberapa menteri yang akan mengusulkan mengganti wakil presiden. Wow, tidak segampang itu Bapak Jenderal. Wakil presiden akan diganti. Wakil presiden bisa diganti. Presiden dan wakil presiden bisa diganti jika ada kesalahan fatal yang dilakukannya. Nyatanya Gibran saat ini melakukan kerja yang baik, jujur, bersama dengan Prabowo, bekerja dalam 150 hari ini dengan baik. No way. Mereka harus kita acungi jempol. Bapak Jenderal belum setahun sudah ingin mengganti. Jadi mohon maaf bapak-bapak, tolong bapak pelajari lagi undang-undang pemilu, undang-undang yang mengatur tentang presiden dan wakil presiden. Sebenarnya tuh nggak ada ya yang melarang untuk demo gitu ya. Cuman kalau misalkan mau demo tuh minimal ngerti gitu loh, apa yang mau dituntut ya, apa yang mau disuarakan. Ini menolak wapres yang backingi mafia beras. Ini mungkin ada hubungannya ya dengan Menteri Pertanian Bapak Amran Sulaiman kemarin yang bercerita gitu ya bahwasanya pernah ditegur sama wapres gitu gara-gara menutup perusahaan mafia beras gitu. Padahal yang diceritakan sama Pak Amran ini adalah kejadian masa lalu nih ya. Nih, gue ambil artikel dari Tempo ya, media yang paling kalian percaya nih ya. Bahwasanya yang dimaksud sama Pak Amran itu bukan Gibran gitu. Bukan wapres kita, Gibran Rakabuming Raka, bukan. Ini adalah kejadian masa lalu di saat Pak Amran ini menjadi Menteri Pertanian. Nih, waktu itu di tahun 2014 sampai 2019. Dan di 2023 sampai 2024 ya, karena waktu itu Bapak Yassin Limpo tersandung kasus korupsi gitu ya. Jadi Pak Amran ini didapuk untuk menjadi Menteri Pertanian lagi gitu. Dan sekarang juga menjabat menjadi Menteri Pertanian di era Prabowo Gibran. Yang diceritakan itu adalah wapres di kala itu. Nah, siapa tuh? Antaranya Pak Yusuf Kalla atau Bapak Ma'ruf Amin gitu. Ih.